Gue Rizky. Gua PZ. Gue Agus. Ini kita bukan dia. Ini lagi. Woi. Dicatat, kawan-kawan dicatat. Mungkin dari namanya aja udah banyak kekeliruan, terus udah banyak masalah dari namanya ya, apalagi dari orangnya ya. Orangnya. Oke, terus Mungkin kalau tanggal lahir gua juga sebenarnya gua nggak tahu gua generasi 2003 apa 2002, salah. Kalau bisa dibilang mah gue itu di perbatasan antara 2003 dan 2002. berarti 31 Desember. Salah. Kurang tepat. 30 Desember. Gue usah menebak-nebak kayak tukul. Jelek. Iyalah, nggak usah jadi tebak-tebakan nih. Ini bukan show, Nggak tahu. tapi ini podcast. Demian aja belajar sama gue. Nggak usah bobo Tanggal gue tuh, Demian. tanggal lahir gue orang Jakarta. Gue lahir di Jakarta 3 Januari bulan 1 2003. Kan gue awal banget kan. Gue bisa dibilang gue masuk generasi 2002 mah gue bisa masuk sebenarnya mah. Enggak dong, nggak bisa. Oh. Enggak ya? Enggak dong, nggak bisa gitu. Gue nggak terima Apa ini nih. statement gue aja? Gue nggak terima nih. Gue nggak terima sebagai yang lahir di 2004. Gue nggak terima. Apa masalahnya kan ini 2003 2002. Ini 2003 2002 bukan masalah 2004. Gue nggak lucu loh. Boleh nih. Gue ngelucu dong. Boleh nih. Tolong. Ketawa dong. Iya. Bantu kawanmu. Terus apalagi yang mau yang mau tahu dari gua apa lagi? Pengalaman agama. Agama iya benar. Soalnya gini, gue punya cerita tentang PJ ya. Jadi kan kita satu sekolah nih. Awas jangan melenceng lu, cerita-cerita yang bener lu. Oke deh, gue nggak berani. Silakan lanjut. Kok berhenti ke stop? Ya, gue bisa menyebutkan itu karena itu hal yang privacy. Ya, betul nggak? Privacy. Aku suka kamu, Rifki. Bener, itu privacy. Kau mau muntah boleh nggak? Gue tahu itu jijik, hal yang menjijikkan. Gue tahu. Aku jijik, Mas. Aku jijik. Terus apa lagi? Mau ditanyain apa lagi? Tentang gue tuh apa lagi? Pengalaman waktu TK ataupun SD. Ya. Kita sama aja sih muter-muter gitu. Gue dari kecil emang orangnya survive banget ya. Oke. Gimana? Gue sih pengalaman gue gimana ya? Ini aja deh satu nih pengalaman gue. Jadi apa tuh? Emang dari dulu gue tuh dididik sama orang tua gue tuh udah alim banget ya. Udah kudu harus mendalami ilmu agama lah. Jadi emak gue naruh gue di tempat pengajian di samping rumah gue ada. Jadi ada guru. Bentar. Bentar ya. Gue boleh ngasih keterangan dulu nggak? Ini podcast apa sih ada di jeda-jedanya nih? Ini kan kita kan kayak ngobrol biasa. Jadi gini. Gue mau ngasih keterangan ya. Jadi di sini tolong kepada saudara PZ dan Jidan, ketika ingin menceritakan, tolonglah lepas pencitraan itu. Jangan dipakai pencitraannya itu. Di dalam podcast ini harus jujur. Tidak boleh. Harus jujur ya. Tidak boleh pencitraan. Gue jujur Rifki. Oke, siap. Lanjutkan, saudara PJ. Oke, lanjut. Oh, itu gimmick doang tadi. Kirain gue mau stop. Enggak dong, itu kan kayak apa ya? Lu nggak ini ya? Peringatan. Gue kayak ngelawak gitu loh, Gimana sih? Oke. Gimana? Oke. Siap. Jadi ya kan Pak, ditaruh di tempat pengajian dekat rumah kan. Terus ada suatu hari di mana orang kan gue juga ngaji sama teman-teman gue tuh di daerah situ. Jadi waktu kecil kan nggak tahu kan ya lagi bandel-bandel lah. Oh iya. Gitu. Jadi gue kan ngaji habis sisa tuh ya. Iya. Jadi ada gue izin ke mak gue itu dari maghrib. Ngajinya. Iya. Jadi waktu maghrib itu gue usahain buat main sama teman-teman gue kan. Jakarta keras ya? Jakarta.
Gak usah dipromosin. Oke, silakan lanjut. Terus pada suatu hari temen gue ini, anak-anak gue ini pengen ketemuan sama ceweknya nih. Wes. Soal cewek ya. Taruh. Jadi, ini masih banyak kan cerita soal bucin-bucin kan? bucin kan bukan hari sekarang kan? Oke, soalnya gue mendengar kata cewek itu berarti tidak ada pasti ada sangkut pautnya dengan bucin. Enggak, di gue mah enggak. Ini mah Oke. Silakan. Lanjut. Jadi terus karena pas maghrib itu tempat pengajian gue tuh buat anak kecil kan, terus gue naruh tas gue dulu dong. Iya. Iya. Gue nitip dulu di pengajian gue nih tas gue nih. Nanti gue habis sisa langsung ngaji kan. Oke. Terus? Gue nganterin teman-teman gue ramean kan ke tempat ceweknya. Kirain gue cepet. Ini masalah cepet kan. Gua temenin sampai ke sono cekcok kan, ceweknya sama temen gue sama ceweknya cekcok sampai aja Nisa lewat coy. Aja Nisa lewat. Gua singkat cerita pulang dari tempat sono udah jam 9 bro. Itu namanya memasuki dimensi cinta. Itu seperti itu. Karena cinta kita bisa melupakan apa saja. Iya, cinta bukan itu masalah dimensi, bukan masalah cintanya. Terus? Masalah gua pulang babak belur. Nggak tahu. Jadi akhirnya kan pancingan. Kayaknya pas gua balik kayaknya gua firasat kayaknya belum selesai nih. Tapi dalam hati gua udah nggak tenang, kayaknya udah selesai di pengajian. Gua datang ke tempat pengajian gua, udah tutup coy rumahnya. udah sepi. Ya kan, gue nggak langsung pulang dong. Oke. Dan kan tas gue ketinggalan kan di dalam pengajian tuh. Iya. Tas gue ketinggalan. Jadi gue mikir dulu kan bagaimana nanti alasan kalau emak gue ditanyain mana tas lu, mana ikro lu. Gue di situ bingung dulu kan, gue ngobrol sama temen gue gimana. Yeah. Temen gue bantu tuh cari alasan ya kan, buat beralibi kan. Terus akhirnya gue ngeberaniin diri gue pulang tanpa tas. Lanjut cerita gimana? Terus baru masuk, bukain pintu, ditanyain, tas lu mana? Itu mah gue langsung lagi. yang lu udah curigakan, yang lu udah takut-takut ya? Raja terakhir itu pokoknya ibu negara, pimpinan rumah itu. Raja terakhir. Terus gue beraniin diri aja kan, secowok-cowoknya gue waktu itu. Akhirnya gue bilang, jadi tasnya gue alasannya gini, tasnya ditaruh di sono mak, biar besok ngajinya nggak ribet lagi bawa tas. Alasan bisa ya, udah masih kecil udah bandel ya. Bisa ya alasannya ya. Bisa. Emang gue dari dulu tuh udah ada ilmu Conan. Conan. Akhirnya oke, alhamdulillah mah gue di situ percaya, alhamdulillahnya kayaknya Allah kasih pertolongan di situ waktu itu, alhamdulillahnya. Mungkin masih ngeliat gue, kayaknya ini orang kayaknya terlalu alim lah, kasihan untuk digebukin gitu. Alim. Apa urusannya orang alim sama gebukin ya? Oke, itu sih pengalaman gue sih. Dari sekian banyak pengalaman gue itu yang gue inget. Yang paling berkesan ya? Yang paling berkesan aja. Berkesan. Oke. Apa masih ada yang ingin unek-unek yang masih mau diceritakan? Tenang aja, kita pendengar apa? Kalau ditanya mah ayo, kalau enggak monggo silakan selanjutnya. Gimana? Ayo. Permainan nih, kita balik ke masa-masa dulu kecil nih. Permainan waktu kecil yang paling disukai itu apa? Gue dulu ya, waktu kecil kan pasti, karena lu tahu sendiri basicnya gue juga suka bola ya. Dari dulu sih yang paling berkesan tuh pokoknya main bola plastik, terus gawangnya pakai sendal. Waduh, seru banget sih itu. Gawangnya pakai sendal terus taruhannya goceng-goceng. Wih, seru banget, iya. Tar dulu nih, gini. Lu pernah ngerasain nggak? Lu pernah ngerasain nggak? Gawangnya pakai sendal, mainnya gawang kecil,
Lu pernah nggak? Oh iya pernah. Tanpa kiper, Iya. tanpa kiper, Tanpa kiper, iya. kiper. Iya. Lu tahu gak kalau misalkan pakai sendal nih, sendalnya sendal odok yang Iya. karet. Ah. Iya. Kalau ke batang sama bola mental tuh biasanya. Iya bener. Iya. Iya. Ke batang sama bola mental. Biasanya gitu bola apa sendal tuh. Bener ya? Iya. Sedangkan gue Iya tuh benar. Iya. Kadang-kadang mental tuh. Ah, Kadang-kadang Iya, gawang bener. juga tiba-tiba lebar sendiri ya gawang tuh. iya bener, iya. Iya. Ada dicurang-curangin dikit ya. Iya, itu pokoknya permainan yang paling gue suka tuh sampai sekarang itu sih bola. Iya, Bu. Bola plastik ya, bola plastik. Bola plastik. Cuman Terus gua pas udah kurang suka main gua. ngomong sama musuhnya, "Woi, jangan main batang-batangan ya." Taunya kita main batang-batangan juga. Iya, itu tuh dulu apa permainan yang paling gue suka, tapi sekarang udah no way. Kalian Gue tahu sudah pengalaman lu kenapa sekarang nggak suka. Mau Iya. gue buka di sini apa gimana? silakan dong, biar enak aja, Ya, biar pada ketawa. gue tahu. Kayaknya sebenarnya sekarang tuh kayaknya si Rifki ini kayaknya benci banget dengan sepak bola. Gue tahu asal usul kenapa dia. Kenapa? Ada trauma. Boleh diceritain? Ada trauma di situ dia. Apa tuh? Jadi katanya waktu itu ada yang main bola, terus perutnya ke batang kalau nggak salah. Muka Perutnya gue, ke batang. muka gue, Mending pakai bola plastik, ini pakai bola kalep ya. iya muka gue. Muka apa perut? Boleh diklarifikasi muka apa perut? Sorry ya Jet, Perut kayaknya. muka gue, perut sih pernah emang. Muka gue, yang paling berkesan tuh, yang paling berkesan tuh muka. Lu tahu kan bola-bola segitu Ya. kerasnya kan? Terus ditendangnya sama Keras kan kalau kalep kan? iya, ditendangnya sama yang gede kan, orang-orang dewasa lah, dulu kita masih kecil tuh, yang udah ukurannya badannya gede-gede, kena muka gua dong. Ya. Udah tau gua di situ Ya. gampang mimisan orangnya, terus gua mimisan, Oke. Jadi panik gua dong. trauma itu emang suatu yang sangat mengerikan ya. Kalau udah trauma tuh sangat mengerikan. Iya mas. Betul sekali. Untungnya dalam percintaan tuh untungnya dalam percintaan kayaknya gue belum pernah ngeliat. Stop. Selanjutnya. Oke. Oke, sepak bola. Kok dia Apalagi? Oke, sekarang Apalagi mungkin yang mau ditanya? kita lanjut ke saudara Gus. Oke. Dari asal muasal ente kenapa diberi nama Raden? Nama asal ente kasih tahu sendiri, dan kenapa asal muasal ente dipanggil Gus? Oke. Jadi nama gua itu Raden Yusuf Jiddan Muzakir. Oke. Oke. Udah denger belum nih? Udah paham. Paham Bu Guru, Pak Guru. Raden itu dari ya mungkin kalau orang-orang dulu tuh ngomongnya silsilah keluarga ya. Oke. Oke, siap. Ya Yusuf, ya pokoknya ini yang nama tuh yang ngasih kakek, bukan bokap, kakek gitu. Oke. Alhamdulillah masih ada sampai sekarang. Yusuf. Nah, yang perlu diklarifikasi, kebanyakan orang nyebutnya Zidane. Tapi sebenarnya pakai Z. Orang tuh nyebutnya kebanyakan Zidane pakai Z, tapi D-nya satu. Kalau gua pakai J, D-nya dua, jadi Jiddan. Itu perlu diklarifikasi, perlu diperhatikan. Kalau karena di- titik-titik kecil dalam nama seseorang tuh penting, apalagi ntar ketika nanti di ijazah ataupun di apa sih namanya, di rapot. Ada di rapot waktu itu ditulisnya Zidane, kan kesel ya. Terus di name tag sebuah organisasi di dalam kepemimpinan sekolah. Oke, tahu ya? Oke. Iya paham. Oke, tahu ya, paham. Ditulisnya Raden Yusuf Zidane. Nggak ada M-nya. Gimana tuh? Udah pakai Z, D-nya satu, nggak ada M-nya. Kalau di dalam bahasa Arab tuh D-nya 2 tuh berarti Jidan, ada tasdid nih. Siap nggak? Iya, betul. Pinter gak gua? Ada huruf W kecil ya. Kalau di Al-Quran ada huruf W kecil ya. Iya, tasdid. Iya, betul. Iya. Kagak ada. Apaan ya kecil? Tasdid. Nggak jelas. Oh iya, bener. Iya kan? Ada tasdid ya kan? Gak lucu ya. Kurang. Kurang kena ya? Kurang kena ya? Kurang. Bukan kurang kena.
guanya baru connect. Iya, nggak nyambung. Jauh banget tuh tasbih ke W. Untuk W salam dari PZ. Woi, Nyambung tuh ke episode berikutnya tuh. Oke, ini M-nya Muzakir. Kebanyakan orang ngiranya Muhammad lah, Maulana lah. Kan kalau Muhammad udah ada Yusuf di depannya, udah ada nama nabinya. Nggak mungkin Muhammad. Terus ada juga yang biasanya apa Maulana ya. Secara juga yang paling pernah Muzakar, coba bayangin. Muzakar biji, coba bayangin. mungkin orang-orang yang latar belakang bukan pesantren mungkin ada yang nggak tahu Muzakar itu artinya apa. Muzakar itu sama dengan penis ya. Biji apa penis? Penis lah, Mr. P. Iya. Penis ya. Tapi bisa juga diartikan sebagai laki. Kalau bahasa Arabnya kelamin wanita apa tuh? Guys, lanjut. Apa namanya? Lanjut. Jangan ngomongin masalah yang Parji. Iya Parji ya. Pernah waktu itu ya cerita nih. Oke. Di depan sekolah kita nih ya. Oke. Nama sekolahnya Oke ya. Paham ya? Oke. Paham. Nah, ini pulang sekolah nih anak-anaknya nih. Nah, gue keadaan lagi di depan gerbang. Gue panggilin dong, pas anak-anak pada pulang, Parji. Kok nggak ada yang nengok, kata gue ya. Pas ada satu orang, pas paling belakang, Parji, dia nengok, belum. Garing aja. Kesimpulannya itu. Serius. Jadi kesimpulannya memang kebodohan adalah penjajahan paling menyeramkan ya. Iya benar. Betul sekali. Ketidaktahuan memang sangat merendahkan ya. Iya, sangat memang tuh ilmu tuh sangat dibutuhkan ya. Iya, betul kali. Oke, apa lagi nih mau ditanya nih? Oke, lanjut ke pada mungkin tanggal lahir. Oke. Tanggal lahir kira-kira kalau nggak salah 32 tanggalnya. Maaf bosku. 32. Maaf bos, sebentar. Klarifikasi boleh nggak? Ya. Kasih keterangan sedikit ya. Maaf, Anda 32 Iya, itu tanggal 32 itu tidak ada. Anda mau cari sampai kapanpun tidak ada. Saya tahu niat Anda itu ngelawak, ngelucu, tapi maaf ya, kurang lucu, Bos. Iya, kenapa? Asal kamu tahu, ya. Kali ini Anda nggak lucu. Oh iya, belum dijelaskan kan tadi asal muasal dipanggil Gus, bener gak? Benar ya. Oh iya benar. Ya, jadi asal muasalnya dipanggil Gus itu karena ya anak-anak teman-teman aja satu circle yang pada manggilnya Gus, akhirnya pada ke bawah semuanya akhirnya Gus. Terus diambil kesimpulan jadinya dipanggilnya cuma Gus Den-nya itu dari Raden gitu. Okay. Dan Gus ini kalau mungkin orang-orang yang nggak berlatar belakang pesantren biasanya Gus itu adalah putra dari seorang kiai ya bahasanya, atau mungkin ustadz. Ya, bisa putra bisa cucu. Ya bisa putra bisa cucu. Kalau buat cewek, kalau itu buat cowoknya. Kalau buat ceweknya yang putra atau cucu kiai itu, kalau cewek Ning ya, biasanya Ning ya. Ya betul. Itu kalau itu Gus itu Gus dan Ning itu bahasa Jawa ya? Iya bahasa Jawa, iya bahasa Jawa, betul bahasa Jawa. Oke. Okay. Bahasa Jawa. Ya, kira-kira saudara Pejet ada yang mau ditanyakan kepada saudara Jidan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pengalaman apa sih yang paling berkesan dan kayaknya unik banget untuk diceritain, jadi orang denger itu juga wah begitu. Soalnya tadi cerita gue kayaknya nggak berkesan juga buat orang yang lain gitu. Kurang lucu aja. Jadi dulu pernah apalagi lu Rizky, apalagi cerita lu. Jadi dulu pernah lagi baru bisa aja bawa motor kelas 4 SD. Nah, baru bisa bawanya motor. Nih ngundang temen nih 2 orang nih, temen SD, undang ke rumah. Nah, pas
pas udah nyampe rumah nih diajak putar dong naik motor ya kan. Biasalah anak kecil baru bisa bawa motor ya kan. Kebut-kebutan ya kan. Keputet ya kan. Isi bensin nih marah pulang isi bensin dong. Isi bensinnya Pertamax Plus. Wih ya kan. Terus habis selesai isi bensin pulang dong set ya kan, nyampe rumah depan gerbang kan mau masuk garasinya itu kan apa sih namanya, keramik ya, itu keadaannya licin. Nah pas depan rumah digeber-geber tuh sampai digas rem depan berubah jatuh. Terus PA-nya selesai isi bensin itu apa sih namanya, yang buat nutup bensinnya itu yang bulat itu lupa ditutup, bensinnya bleweran merah warna gila tuh. Serem ya, agak-agak mistis gitu ya. Iya jadi bahaya juga tuh kalau misalkan ada orang rokok atau nyalain korek bakar itu. Untung langsung buru-buru dibersihin itu. Untung bahaya bakar. tuh. Kok ceritanya agak becek ya, Bukan becek. Sorry maaf, bukan becek. Bukan cerita lucu, ini mah cerita jadi kayak mengenaskan gitu. Oke. Iya benar. Itu yang menurut Iya. Berapa waktu itu? Ngisi 20.000 sampai 30.000 kalau nggak salah. Isi full Pertamax Plus. Terus nih buat pembelajaran juga ya buat kawan-kawan, kalau selesai isi bensin jangan lupa ditutup buat penutupan bensinnya. Bahaya tuh kalau nggak ditutup. Oke. Jadi ambil pengalaman pembelajarannya di situ ya, dari cerita pelajarannya. Iya. Itu mungkin pencerita yang paling berkesan menurut saudara Gus. Ya mungkin sementara ini itu yang paling berkesan. Oke. Mungkin cukup segini ya. Cukup nggak? Apa ada lagi yang ingin diceritakan kepada ini? Oke, cukup. Dari saudara PZ? Kalau gue udah cukup buat biodata gue. Cukup ya. Oke, cukup. Tunggu di episode berikutnya kita akan ngebahas tentang yang mungkin bakal seru sih menurut kita bertiga ya. Menurut kita bertiga ditanda kutipkan, oke? Oke. Dan juga mungkin bakal menghibur kalian, mungkin bakal jadi pelajaran juga ketika Anda mulai melakukan berhubungan memasuki dunia percintaan ya. Oke, kesimpulannya di episode selanjutnya akan tentang materinya yaitu perbucinan. Oke, bagi yang suka masih cinta-cintaan sekarang, masih di status pacaran ataupun status yang sudah suami ataupun istri, kita berbagi sharing tentang perbucinan. Boleh komen di bawah tentang cerita-cerita perbucinan kalian, oke? Jangan ikutin arus kita. Kalian punya arus masing-masing. Ya. Intinya bagaimana nanti? Karena di sini nggak suka yang namanya persamaan. Di sini sangat menyukai yang namanya perbedaan. Yang udah nyaman sama persamaan, gak usah ngikut dan gak usah dengerin podcast kita. Ya. Nah, oke. Kesimpulannya jadi untuk pembahasan kali ini tentang apa ya? Mungkin enaknya dikasih judul dikasih judulnya dari pencitraan hingga keteraumaan. Iya. Oke nggak? Boleh tajam. Gimana saudara PZ? Atau mungkin ngobrolin pengalaman aja juga bisa. Ngobrolin pengalaman. Ditambah gini, ngobrolin pengalaman dari pencitraan sampai ke ketraumaan. Iya bisa. Bisa ya. Oke. Mantap. Jadi buat yang kalian yang dengar pastinya udah ngelihat judul, udah baca judulnya, dan yang kalian baca judulnya itu kalian ngomong apa sih gue anjing. Sebenarnya itu lagi ngelucu. Sebenarnya lagi ngelucu. Lu jangan meragukan skill. Orang-orang jangan mau kalah sama orang TV, main slow aja. Iya, itu enggak itu sebenarnya gue lagi ngelucu.
Sebenarnya lu pada ketawa semua. Sebenarnya tuh Nggak lu dapet sayang, oh, nggak dapet. nggak dapat ya. Mungkin di lu apa yang lagi denger sekarang ini udah pada dapat, pada ketawa mungkin ya gitu. Mungkin ya. Jangan meremehkan skill public speaking gue ya. Yang sama lu mungkin ngerti. Iya sih. Oke, kita ulang lagi ya. Iya. Oke, kita tutup. Kita tutup untuk pembahasan kali ini dari apa Mungkin tuh? setiap pertemuan ada sajak of the day kali. Oh, boleh. Jadi ya oke. Mungkin lain waktu aja, lain waktu. Lain waktu ya. Oke. Karena kita belum menyiapkan Iya, karena ini tiba-tiba ya. Di pertemuan selanjutnya. Iya. Iya. Pasti ada sajak-sajak of the day. Jadi kalau mau dengerin podcast ini sambil bawa buku, megang pulpen, jadi takutnya pertengahan ada sajak-sajak. Ya, Bisa takutnya ada kata-kata baik ataupun bagus yang bisa yang buat bisa caption Facebook, Instagram ataupun WA. Iya, kan lumayan gitu ya. jadi konsumsi lumayan juga. Lumayan. Iya. Oke, itu aja untuk podcast kali ini para pendengar Trilogi Vote dan penonton YouTube-nya Trilogi Vote. Mungkin cukup ya untuk hari ini, episode kali ini ya. Oke, cukup. Oke, Ya. kita tutup Trilogi Vote. Siap. Oke. Jangan lupa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Oke, salam Trilogi Bye. Vote.